Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca surat Al-Fatihah agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan kita diberi kemudahan untuk menerima ilmu pengetahuan. Baca Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kuliah hari ini. Materinya saya lanjutkan tentang uji dua populasi. Yang minggu kemarin kita belajarnya adalah satu populasi, berarti hanya ada satu sampel saja. Misalkan nilai metode statistika kelas A atau kelas B, hanya satu populasi saja. Kalau ini dua populasi. Berarti ini ada dua kelompok ya. Ada misalkan kita menguji nilai metode statistik, berarti ada kelas A sama kelas B. Terus misalkan kelas B dengan kelas C. Diuji dua populasi, ini nanti ada dua aliran ya, semua ada aliran yang parametrik, ada yang alirannya parametrik, dan ada yang non parametrik. Non parametrik. Kalau parametrik berarti ini asumsinya data keduanya itu adalah normal. Kalau non parametrik asumsi datanya tidak normal. Jadi nanti di sini kita akan belajar uji dua populasi yang basicnya adalah parametrik sama non parametrik. Kalau parametrik itu datanya dua populasi itu tidak, kalau parametrik adalah normal, kalau non parametrik adalah tidak normal. Yang pertama kita awali adalah statistika parametrik dengan asumsi datanya adalah normal. Asumsi data normal itu banyaknya data, ya banyaknya data itu kurang lebih besar sama dengan 30 banyaknya jumlah datanya. Ini jumlah datanya. Kalau datanya itu minimal 30 sampai ke atas, itu data cenderung normal. Kalau datanya kecil, berarti kalau data kecil, ya data kecil itu N-nya atau notasi untuk jumlah sampel itu kurang dari 30. Ini jumlah kecil, ini cenderung data tidak normal. Kalau tidak normal berarti pakai aliran yang non-parametrik. Kemudian untuk mengetahui normal atau tidaknya, ini yang kemarin ya pada awal sebelum kita ke pengujian satu populasi, dua populasi, normal, ini bisa dideteksi dari deskriptif dan inferensial. Inferensial itu dari uji Kolmogorov-Smirnov dan lain-lain. Pokoknya uji-uji. Kalau deskriptif ini dari bentuk histogramnya. Bentuk histogram, bentuk kemudian PP plot, Gini plot, kemudian nilai skewness, kurtosisnya, kemudian dari box plot.
Kemudian di sini dari bentuk box plotnya seperti apa. Ini dari deskriptifnya. Kalau dari pengujiannya itu bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini sebelum ke pengujian dua populasi, kita harus mengecek apakah datanya itu normal atau tidak. Untuk yang parametrik, kita awali dengan uji dua populasi rata-rata independen. Ya, namanya jadi independen. Ini namanya independen. Nah, ini maksudnya kalau misalkan kita punya dua populasi, ya dua populasi, ingin menguji apakah rata-rata nilai metode statistika kelas A dengan kelas B itu sama atau berbeda. Maksudnya independen di sini kelas A, ini ada kelas A, ada kelas B. Di mana kelas A ini kan mempunyai dosen yang berbeda. Dan B juga mempunyai dosen yang berbeda juga. Nah, antara populasi A, kelas A sama kelas B ini tuh saling independen, bebas. Karena dari dosennya sudah berbeda. Kemudian dari pembelajarannya pasti juga akan berbeda. Ya, itu adalah kasus yang independen. Nah, di sini kita pasti akan menentukan hipotesis dulu. Hipotesis yang kemarin kita belajar ada hipotesis satu arah dan ada hipotesis dua arah. Nah, di sini yang membedakan adalah H1-nya. Kalau dua arah, itu adalah sama dengan dan H1-nya tidak sama dengan. Ini dua arah. Kalau satu arah, ini H1-nya bisa lebih ataupun kurang dari. Oke, kalau untuk parametrik, untuk yang sampelnya besar, itu kita dekati dengan Z. Hitung. Ini rumusnya. X bar 1 dikurangi X bar 2. X bar itu adalah rata-rata dari sampelnya. Dibagi dengan variannya, dibagi dengan banyaknya data ke populasi 1. N2 adalah banyaknya data di populasi kedua. Kemudian daerah kritisnya, kalau dua arah, kalau hipotesisnya adalah dua arah, berarti tolak H0 jika harga mutlak Z hitung lebih dari Z alfa per 2 atau p-value kurang dari alfa. Kalau satu arah, harga mutlak Z hitung lebih dari Z alfa. Kalau satu arah hanya alfa saja. Kemudian ada uji dua populasi rata-rata independen. Ya, namanya independen berarti antara populasi A dengan populasi B itu tidak saling mempengaruhi, tidak ada kaitannya. Dia berdiri sendiri, punya sistemnya sendiri. Yang B juga punya sistemnya sendiri, tidak saling mempengaruhi. Itu adalah independen. Kemudian jika rata-rata independen, variannya tidak diketahui dan variannya sampel sama, maka bisa didekati dengan uji T. Yang tadi dengan uji Z, sekarang dengan uji T. Kemudian ada juga rata-rata independen, varian tidak diketahui dan varian sampelnya tidak sama. Nah, rumusnya juga berbeda. Kalau variannya sama, itu pakai S-pool. Tetapi kalau sampelnya tidak sama, ini pakai derajat bebasnya ini cara menghitungnya. Oke, ini uji dua populasi varian. Jadi yang atas itu untuk mengetahui rata-ratanya. Kalau uji dua populasi varian untuk mengetahui variannya. Kemudian ini adalah tabel T. Tabel T itu terdiri dari ada nanti derajat bebasnya berapa, kemudian ada alfanya berapa. Ini ada di lampiran buku Walpole halaman belakang. Ya, di tabel titik A3 di buku Walpole halaman 736
itu ada tabel normal. Tabel normal itu adalah simetri, jadi antara ruas kanan sama ruas kiri adalah sama. Jadi di tabel normal itu ada daerah yang positif. Ini ada daerah yang positif. Kemudian yang tabel A.4, kemudian tabel masih A.3 itu ada yang nilainya negatif. Arahnya negatif itu berarti arahnya ke kiri. Ini kurva normal, jadi ada ke kanan sama ke kiri simetri. Jadi ada nilai negatif sama positif. Kemudian kita langsung saja dibuka SPSS-nya yang sudah ada di grup. Febiani sudah buka SPSS-nya? Halo Febiani? Vina? Auliana? Ini masih loading, Bu. Aprian? Aprian sudah dibuka SPSS-nya? Pun, Bu. Oke, pinter Aprian. Masih loading, Bu. Ya, ini ya SPSS-nya kalau dibuka, saya tunggu 5 menit. Ya, ini studi kasusnya tentang sebuah perusahaan taksi sedang mencoba untuk memutuskan apakah akan membeli merek A atau merek ban B untuk armada taksinya. Untuk memperkirakan perbedaan dalam kedua merek, percobaan dilakukan dengan menggunakan 8 dari setiap merek ban dijalankan sampai ban itu sampai halus dalam jarak beberapa kilometer. Nah, ini ada 8 taksi yang dicobakan untuk menggunakan ban brand A sama ban brand B. Nah, antara ban A sama ban B itu dia itu saling independen. Jadi ban A itu kan diproduksi oleh industri misalkan A. Yang ban B diproduksi oleh ban B. Dia itu mempunyai bahan yang berbeda. Jadi kan dia saling independen antara jenis merek ban A sama ban B. Ini adalah kasus yang independen.
Nah, caranya untuk mengentrinya, ini brand A ada nilai 34,4. Dilihat di SPS-nya, ada di bagian kolom, ini saya beri nama jarak. Ini jarak sebenarnya ya, bukan jaral. Kemudian ada brand. Di sini ada brand A sama brand B. Jadi untuk mengentrinya, brand A dulu itu diinputkan. Jadi ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini jarak untuk brand A. Kemudian untuk yang brand B, taksi 1, itu ditaruh di bawahnya brand A. Jadi ada 8 juga. Jadi keseluruhan dijadikan satu kolom ada 16 data. Ya, kemudian kolom sebelahnya itu kita tulisi brand. Ditulisi brand, ada brand A, itu kodenya ini. Ada jarak, jaraknya dalam numerik, kemudian brand. Ya, brandnya kita kode 1 itu A, 2 itu B. Oke. Ya, sudah dijadikan satu kolom seperti ini. Kemudian kita olah, yang nanti tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kedua merek ban tersebut. Ya, kita olah. Kita ke analyze. Kita ke analyze. Analyze. Kemudian kita ke compartment. Kemudian di sini ke independent sample t-test. Ya, independent sample t-test. Kemudian kita masukkan jarak. Ini jarak, kita masukkan ke tes variabel. Kemudian groupingnya kita masukkan brand. Di sini kita masukkan brand. Kemudian define ini kan masih ada tanda tanya. Ya, brand tanda tanya gini. Kita ke define group. Nah, ini define grupnya. Grup 1 itu adalah nilainya 1 untuk A, brand A. Kemudian grup 2 itu brand B, kita beri kode 2. Ada pertanyaan kah? Kemudian ke continue. Ya, setelah itu ini ya. Saya sudah ada tulisannya 1 sama 2 waktu di define. Sudah ada? Iya, Oke, nggak apa-apa. Sudah sampai sini? sudah Bu. Continue. Kemudian oke. Bu bisa diulangi nggak Bu setelah continue Bu? Kita ulangi ke analyze, kemudian ke compartment, kemudian independent sample t-test. Ya, kemudian tes variabelnya ini adalah jarak, sama Mbak ya jarak. Ini sebenarnya jarak. Kemudian grouping variabelnya brand kita masukkan, kemudian di define group dicocokkan Mbak, kita klik define group. Grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2. Continue. Kemudian optionnya, nah ini kita alfanya 5%, berarti di sininya adalah 95%. Kemudian continue. Kemudian oke. Sudah Mbak, oke? Sudah Bu. Oke. Nah, keluar hasilnya seperti ini. Sama?
Kok kayaknya beda ya, Bu? Eh, ini spesiesnya sama kan ya? Saliva, JK gini sama. Sama, Bu. Terus yang kita gunakan jarak ini ya. Iya. Hasilmu berapa, Mbak? Saya ada 3 tabel, Bu. Oh iya, 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 iya. Ya, sama ya? Iya, iya. Oke. Nah, di sini hasilnya yang kita lihat adalah di bagian independent sample t-test. Ya, ini ada yang kita lihat. Pertama ada F, ada SIG. Ini bagian pertama dulu. Ya, kemudian ini ada bagian kedua. Nah, yang pertama, F sama SIG ini itu untuk mengetahui uji 2 varian. Nah, nanti apakah variannya itu kita variannya itu sama atau variannya itu tidak sama. Kalau variannya sama, berarti melihatnya di bagian varian yang sama. Di bagian ini nanti T-nya. Kalau variannya tidak sama, berarti kita melihatnya di bagian yang varian tidak sama. Di sini. Kita dulu memakai ini dulu, uji 2 varian. Setelah mengetahui uji 2 varian, variannya sama atau tidak sama, kita lanjutkan ke 2 di sini, uji independennya. Yang pertama adalah uji 2 varian. Uji 2 varian. Hipotesis H0 varian populasi 1 sama dengan varian populasi 2. Satunya varian populasi 2 tidak sama dengan varian populasi kedua. Kita gunakan alfa 5%. Kemudian statistik ujinya ada F hitung dan V value. Nah, ini adalah P value. Ini P value. Ini F hitungnya. Oke, nilai F hitungnya adalah 0,061 dan nilai P value-nya adalah 0,808. Kemudian ke daerah kritis. Orang yang gila. Kau yang mau pada saya. Tolong di-mute ya. Tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Ini F tabelnya. F tabelnya itu alfa 0,05 dibagi derajat bebasnya. Berarti 14,14. Ini 13,95 kita bulatkan menjadi 14. Atau P value kurang dari alfa. Keputusan P value dibandingkan dengan alfa. Tolong di-mute ya. Halo, tolong di-mute dulu.
Oke, keputusannya p-value-nya di sini 0,808, 808, alfanya adalah 0,05. Di sini p-value-nya 0,808, alfanya 0,05, lebih besar atau lebih kecil? Halo, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Apakah sesuai dengan daerah kritis? Daerah kritisnya tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alfa. Tidak. Tidak ya. Tidak. Kalau tidak sesuai dengan pernyataan daerah kritis, maka adalah keputusannya adalah gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya, karena gagal tolak H0 berarti tetap berada di sini. Jadi varian populasi 1 itu sama dengan varian populasi 2. Berarti kita melihatnya di bagian yang ini. Variannya adalah sama. Oke, keduanya. Karena variannya sama, kita lanjut ke bagian 2. Berarti kita melihat yang bagian ini. Karena variannya adalah sama. Kedua, uji independen t-test. Hipotesis H0, H1. H0-nya tadi kan ingin mengetahui apakah merek A sama merek B itu sama atau beda. Berarti adalah mu A sama dengan mu B. Yang H1-nya mu A tidak sama dengan mu B. Jadi merek A ini sama dengan merek B. Ini merek A berbeda dengan merek B. Alfanya adalah 5%. Kemudian statistik ujinya ada T hitung. Nah, ini adalah T hitung ya, berarti adalah 0,349 dan p-value itu adalah sig, ini p-value-nya. P-value berarti 0,732. Kemudian ke daerah kritis dulu. Adalah tolak H0 jika harga mutlak T hitung lebih dari T, alfanya adalah 0,05 dibagi 2 karena adalah 2 arah. Sama dengan dan tidak sama dengan. Dengan derajat bebasnya adalah 14. Atau p-value kurang dari alfa. Terus keputusan keputusannya di sini p-value-nya dibandingkan dengan alfa. P-value-nya adalah 0,732, alfanya 0,05. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar adalah gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya, ya karena di sini adalah gagal. Kita gagal menolak H0, berarti ya tetap berada di H0. Kita gagal. Ya berarti tetap berada di H0. H0-nya adalah mu A itu sama dengan mu B.
Berarti kesimpulannya adalah merek A, merek ban A itu sama dengan merek ban B. Nah, gini ya. Dari sini ada pertanyaan? Kemudian nilai untuk mengetahui nilai yang ini dari tabel, berarti kan kita butuh T 0,05 dibagi 2, itu 0,025 dengan derajat bebasnya 14, kita bisa melihatnya di tabel T. Kita melihat di tabel T, di sini 0,025, ini 0,025, ya ini 0,025, kemudian derajat bebasnya adalah 14, berarti di sini kita tarik, berarti nilainya adalah 2,145. Berarti di sini adalah nilainya adalah 2,145. Nah, T hitungnya adalah 0,349. Ya, 0,349 ini kan harga mutlak. Dengan T tabelnya adalah 2,145, berarti kan lebih kecil ya. Berarti lebih kecil adalah gagal tolak H0. Jadi baik dari segi T hitung maupun dari nilai P-value itu adalah sama, yaitu gagal tolak H0. Karena kita gagal menolak H0 berarti tetap berada di H0, yaitu mu A sama dengan mu B. Atau dengan kata lainnya adalah merek A itu sama dengan merek B. Kemudian kita lanjutkan ke uji dua yang independen. Ya, uji dua populasi independen. Dua populasi dependen. Ya, dikatakan dependen berarti di sini ada dua populasi. Populasi ini, populasi 1 dengan populasi 2 ini saling ada keterkaitan. Jadi misalkan contohnya ya, contohnya di sini itu dengan orang yang sama, jadi objek yang sama, saya mengambil 10 mahasiswa. Jadi 10 mahasiswa itu saya ingin mengetahui apakah efektif enggak pelatihan TOEFL itu. Jadi dimut tolong ya, dimut dulu. Dari 10 mahasiswa itu sebelum diadakan ikut pelatihan TOEFL, itu dites TOEFL-nya dulu. Setelah dites TOEFL, kemudian ada mengikuti pelatihan TOEFL. Setelah mengikuti pelatihan TOEFL, kemudian diujikan lagi. Itu adalah uji dependen. Ya, ini contohnya.
Contohnya itu seorang pasien ya ingin diukur tentang androgennya. Jadi waktu injeksi androgen itu diukur androgennya miligram per mililiter. Ini besar ini ada 15 orang. Kemudian orang yang sama 30 menit kemudian diukur lagi. Sehingga nilai androgennya ada waktu injeksi dan setelah injeksi. Itu adalah kasus yang dependen. Caranya, kita lihat di bagian kolom terakhir, ada saat dan ada setelah. Ini saat injeksi, diukur androgennya, dan setelah 30 menit kemudian diukur juga androgennya. Ini besarnya androgennya. Jadi ada saat dan ada setelah. Ya, kita mulai ke analisis. Kita ke analisis, kemudian ke kompartmen, kemudian ada pirate sample t-test. Ini pirate sample t-test. Kemudian kita masukkan variabel 1 itu saat, dan variabel 2 itu setelah. Langsung saja ke OK. Dari sini sama apa enggak hasilnya? Mbak, sama atau beda, Mbak? Mbak Hasti? Yang kita lihat itu adalah di bagian pirate sample t-test. Ini di sini. Kemudian di sini outputnya itu adalah T hitung, nilai derajat bebas, DF itu adalah derajat bebas. Dan ini adalah nilai p-value-nya. Jadi kita menentukan uji hipotesis H0, H1. H0-nya mu1 sama dengan mu2. Jadi ini saat injeksi. Ini sama dengan 30 menit setelah injeksi. Kemudian mu1 berbeda dengan mu2, berarti injeksi. Atau dengan kata lain, ada efek aplikasi streaming setelah injeksi. Kemudian alfanya adalah 5%. Tolong di-mute ya. Halo, laki-laki, Mas. Oke, ngono iku. Oke nih aplikasi itu. Ikuti apa? Halo, tolong di-mute ya. Terus ke statistik uji. Ada T hitung, kemudian ada nilai p-value. T hitungnya adalah min 2,065 dan p-value-nya adalah 0,058. Daerah kritis. Tolak H0 jika
Harga mutlak T hitung lebih dari T tabel. T tabelnya adalah alfa per 2 0,05 per 2 dibagi dengan derajat bebasnya 14 atau p-value kurang dari alfa. Keputusan p-value dibandingkan dengan alfa, p-value-nya adalah 0,058, alfanya adalah 0,05, lebih besar atau lebih kecil? Besar. Ya, Mas, lebih besar ya. Berarti di sini adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya, ini H0, mu1 sama dengan mu2. Berarti tidak ada pengaruh antara sebelum injeksi dan setelah diinjeksi. Ya, karena berada di H0 sini. Dari sini ada pertanyaan? Ini adalah kasus 2 yang dependen. Misalkan juga kalau kalian ini ya, menguji misalkan pembelajaran. Jadi pembelajaran sebelum kamu membuat treatment, itu diukur nilai kemampuan siswanya. Setelah itu kamu memberikan treatment pembelajaran, diukur lagi setelah dilakukan pembelajaran. Jadi ada sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Itu adalah kasus yang dependen dengan objek penelitian yang sama, dengan orang yang sama. Misalkan kalian ngamati 10 orang, jadi 10 orang itu kalian buat treatment sebelum diukur dulu. Setelah itu kalian melakukan pembelajaran, diukur lagi pada 10 orang yang sama itu. Itu adalah kasus yang dependen. Beda dengan yang independen. Kalau independen itu memang orang-orangnya sudah berbeda. Ya, dosennya sudah berbeda. Itu adalah kasus yang independen. Kalau yang ini karena subjeknya adalah sama, berarti adalah dependen. Kemudian saya lanjutkan. Dari sini ada pertanyaan? Seperti ini contohnya juga. 10 orang pasien melakukan diet untuk mengurangi berat badannya. Berat badan sebelum dan sesudah diet ditimbang untuk mengetahui apakah diet berhasil atau tidak. Nah, ini adalah juga kasus yang 2 dependen. Dengan orang yang sama, pasiennya 10 orang, ya berat sebelum diet, itu diukur berat badannya, 10 orang ini. Kemudian dilakukan treatment diet. Nah, setelah dilakukan treatment diet, misalkan 1 bulan kemudian, diukur lagi setelah dietnya pada orang yang sama juga, 10 orang ini. Nah, ini berat badannya diukur. Jadi ada berat badan sebelum diet dan ada berat badan sesudah diet. Ini adalah kasus yang dependen. Kemudian ada setrika non-parametrik, berarti ini datanya tidak normal. Ya, ada metode yang kalau kasusnya 2 independen,
ini kita bisa menggunakan Mann-Whitney. Namanya pengujiannya adalah Mann-Whitney. Skala datanya itu minimal adalah ordinal. Minimal adalah ordinal berarti ada tingkatan, interval, atau rasio. Nah, ini contohnya diklaim bahwa rata-rata laju aliran air liur ketika mengunyah permen karet tanpa rasa lebih besar daripada laki-laki. Nah, untuk menyelidiki pernyataan ini, laju produksi air liur dipastikan bahwa 7 orang perempuan dan 21 orang laki-laki itu asumsi datanya adalah tidak normal. Ya, untuk uji Mann-Whitney, coba dibuka SPS-nya. Ini bagian kolom pertama di saliva, kemudian ada jenis kelamin. Ya, kemudian kita ke anales, kemudian ke non-parametric test, kemudian ke legasi dialog, kemudian ada 2 independent sampel. Kita masukkan tes variabilisnya adalah saliva, kemudian groupingnya itu adalah jenis kelamin, kita masukkan jenis kelamin, ini masih tanda tanya. Kemudian define-nya, grup 1 adalah 1, grup 2 adalah grup 1 itu untuk female, grup 2 itu untuk male, kemudian continue, kemudian centang, tes tipenya adalah Mann-Whitney, ini centang Mann-Whitney, kemudian kita oke. Ya, ini keluar hasilnya. Yang kita lihat itu adalah di bagian ini. Ini adalah nilai p-value. Ya, uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney. Ini adalah independen yang non-parametrik. Non-parametrik. Hipotesis H0 H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. H1-nya mu1 berbeda dengan mu2. Jadi ini saliva, laki-laki dan perempuan adalah sama. Nah, ini saliva, laki-laki berbeda dengan perempuan. Dengan alfanya adalah 5%, kemudian daerah kritis, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Kemudian statistik uji. Ya, di sini ada nilai Z hitung. Kemudian ada nilai p-value. Nilai p-value-nya ini adalah 0,118, 0,118, dan Z hitungnya adalah min 1,565. Keputusan nilai p-value-nya dibandingkan dengan alfa, p-value-nya adalah 0,118 dan alfanya adalah 0,05. Berarti kan lebih besar. Kalau lebih besar adalah gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya, ya karena ini gagal tolak H0,
berarti adalah mu1 sama dengan mu2. Dengan arti kata air liur saliva laki-laki dan perempuan adalah sama. Ya, kadar air liur. Ini adalah Mann Whitney yang untuk kasus independen data non-parametrik. Dari sini ada pertanyaan? Kurang satu? Kita ke uji dependen, tetapi uji dependen tapi untuk yang non parametrik itu namanya uji Wilcoxon. Ya, ini misalkan sampel krim dari masing-masing 10 produk susu A sampai J dikirim dibagi menjadi 2 bagian, satu bagian dari masing-masing dikirim ke laboratorium 1 dan bagian lainnya ke laboratorium 2 untuk menghitung jumlah bakterinya. Ini contohnya. Jadi ada 10 lab. Ya, lab 1 sama lab 2 diukur. Kita ke analis, kemudian ke non parametric test, ke legasi dialog. Kemudian di sini ada 2 relate sampel. Kita klik. Kemudian variabel satunya itu adalah lab 1 dan variabel 2-nya adalah lab 2. Kemudian tes tipenya adalah Wilcoxon. Kita centang Wilcoxon ini, Wilcoxon. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah hasil dari uji Wilcoxon-nya. Uji Wilcoxon. Ya, ini. Jadi uji 2 dependen yang non parametrik. Jadi asumsinya datanya adalah tidak normal. Hipotesis. H0, H1. H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Alfanya kita gunakan 5%. Kemudian statistik ujinya. Di sini ada Z hitung. Dan p-value. Ini p-value ya. Ini p-value. Z hitungnya adalah min 1,989 dan p-value-nya adalah 0,047. Daerah kritis. Tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Keputusan di sini p-value bandingkannya dengan alfa. P-value-nya adalah 0,047, alfanya adalah 0,05. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil atau lebih besar ini? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, tolak atau gagal tolak? Tolak. Ya, pinter. Tolak H0. Jadi kesimpulannya,
Kita menolak H0, ini kita tolak. Centang ya, tolak. Berarti kan berada di H1. H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Berarti kita kembalikan, di sini kasusnya adalah jadi ada perbedaan antara produk susu ya, produk susu pada lab ke-1 dan lab ke-2. Berarti di sini ada perbedaan kualitas susu pada lab 1 dan lab 2. Nah, ini sudah uji Wilcoxon yang diasumsikan datanya itu tidak normal. Dari sini ada pertanyaan. Hari ini itu ya tugas satu populasi dikumpulkan ya. Halo, masih ingat kan ya ada tugas ya? Bukannya masih minggu depan. Enggak, kan kemarin Rabu itu, hari Rabu. Kemarin jenengan ngomongnya tugasnya dikasih deadline 2 minggu tuh. Iya, Bu, 2 minggu. 2 minggu ta? Iya, Bu. Iya ta, 1 minggu, Rabu. 2 minggu. Kemarin 2 minggu, Bu. 2 minggu, Bu, minggu, kita Bu. nggak bohong, Bu. Kami nggak bohong, kami jujur. Beneran, Iya Bu. tak Aprian? Bener tak Aprian? Tambah Aprian. Yan, jawab, Yan. Iya, Bu. Ya wes arek wes ya 2 minggu lo ya. Iya, Bu, 2 Ya, minggu, Bu. Bu. Ya tugas satu populasi ada di modul. Bu mau tanya, di Heeh. sini di SPSS saya itu awalnya itu kalau habis ngekopi data angka itu ya di SPSS itu juga langsung gitu. Misal 34,57 nanti di SPSS juga gitu. Tapi akhir-akhir ini kok jadi beda. Komanya itu jadi titik kalau enggak gitu ya terbalik. Ini gimana ya Bu? Biar habis kopi itu bisa langsung dipaste gitu. Kalau langsung misal lagi ya itu disesuaikan dengan laptopnya. Kalau misalkan kamu ngopi dari apa? Dari Excel ya? Iya Bu. Nah, dari Excelmu berarti Excelmu yang harus dirubah dulu mengikuti SPSS. SPSS nggak bisa dirubah. Kalau di Excel ada rubahannya di bagian Advanced Option itu. Oh iya Bu, nanti saya coba lagi. Terima kasih Bu. Kalau di SPSS nggak ada untuk ngerubahnya. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan? Nanti bisa dibuka lagi rekamannya ya. Sudah banyak yang ngerekam kan tadi. Di bagian ini loh, more, kemudian option. Ini loh, ke advance,
Kemudian bagian use system separator. Ya, ini desimalnya saya kan titik ya. Itu untuk bagian desimal. Kalau ribuan itu ini koma. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan kisaran ganti dengan sesuai dengan SPSS-nya. Atau bisa titik-titik, boleh ya, desimal. Berarti di belakang koma. Kalau desimal itu di belakang koma. Ini saya sudah menggunakan titik sesuai dengan SPSS titik. Jadi nanti kalau saya ngopi, itu langsung ke titik. Ini ya bagian advance di Excel. Iya, Bu. Nanti saya coba lagi. Terima kasih ya, Bu. Oke, kita absen.